Ustaz? Sudah, Ustaz. Hmm? Sudah nunggu antum. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Ar-Royan TV, Al-Iman TV, ya, dan lain sebagainya yang semoga senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang fikih COVID-19 dan dari kitab Al-Ahkamul Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bi Virus Corona. Ya, hukum-hukum fikih yang berkaitan tentang virus corona. Pada kesempatan yang sebelumnya telah kita bahas tentang dua permasalahan, yaitu masalah vaksin, ya, dan masalah berobat, ya, ketika seorang terjangkit penyakit corona ini. Kita lanjutkan masalah yang ketiga, al-mas'alatu as-salisah. Masalah yang ketiga. Al-qudumu 'alal balad allati fiha hadzal waba'u awil khuruju minha firaran minhu. Hukum tentang mendatangi, ya, lokasi area yang terkena wabah atau keluar dari area, ya, yang terkena wabah. Ya. Al-aslu annahu la yajuzu ad-dukhulu ilal baladi allati fiha ta'un awil khuruju minhu. Hukum asalnya tidak boleh seorang itu masuk ke suatu tempat, ya, suatu kota, suatu negeri, ya, yang terjadi wabah ta'un di dalamnya. Sebagaimana tidak boleh juga keluar darinya. Wa yadullu lidzalika hadisu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi fi baladin fala taqdamu alaihi." Jika kalian mendengar ada wabah taun terjadi pada suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Wa idza waqa'a fi baladin wa antum fiha. Dan jika terjadi wabah tersebut di suatu negeri, maka yang kalian berada di dalamnya, fala tahruju minha firaran minhu. Janganlah kalian keluar darinya, ya, karena lari, ya, dari wabah tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza ma alaihi jamaahirul ulama. Inilah pendapat mayoritas ulama. La yajuzu safaru ila baladin waqa'a mislu hadzal waba awil huruju minhu firaran minal marad. Ya, bahwasanya tidak boleh safar ke negeri atau kota yang terjadi wabah, ya, di sana atau keluar karena lari dari wabah tersebut. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum ada istilah sekarang lockdown, ya, baik lockdown negara atau daerah, wilayah dan sebagainya, ya. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk tersebut kepada kita, yaitu, ya, tidak boleh bagi kita mendatangi suatu negara atau suatu kota di mana wabah, ya, menyebar di sana. Dan sekarang hampir setiap negara, ya, terkena virus COVID-19 ini, ya, walaupun tentu banyak sedikitnya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Maka tidak boleh bagi seorang melakukan perjalanan ke suatu negara yang di sana menyebar wabah tersebut, ya, seperti di Italia, Cina, ya, atau Amerika atau Spanyol, ya, maka tidak diperkenankan.
Demikian juga daerah-daerah di mana ya kalau misalkan kita ruang lingkup Indonesia, daerah-daerah yang memang di sana banyak ya, banyak sekali wabah ya, maka tidak boleh bagi seorang kemudian mendatangi tempat tersebut. Ya. Kenapa? Karena sebagaimana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendengar tentang taun terjadi pada suatu tempat, jangan kalian malah mendatanginya. Ini pendapat yang kuat dalam masalah ini, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Haram. Ya. Bahkan sebagian para ulama memasukkannya sebagai dosa besar. Karena ada hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, al-faru minat taun kal fari minaz zahf. Orang yang lari dari taun seperti orang yang lari dari medan perang. Dan lari dari medan perang adalah ya termasuk dosa besar sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan, yang membinasakan. Salah satunya adalah ya al-firaru yaumaz zahf. Lari ya pada saat ya perang berkecamuk. Ini nggak boleh. Haram. Ya. Demikian juga keluar dari suatu daerah ya di mana wabah tersebut banyak. Tidak diperkenankan. Demikian hukum asalnya demikian. Kenapa? Sebagian para ulama mengatakan ilahnya ta'budiyah. Ta'budiyah itu artinya kita nggak ngerti, udah pokoknya taat aja sama apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan ya ilahnya, hikmahnya atau alasannya itu diketahui, yaitu agar tidak memadorotkan dan tidak menjalar ya wabah tersebut. Ya, ketika misalkan ya orang dari negara atau dari daerah yang merajalela wabah tersebut, kemudian dia pulang ya atau pergi ke tempat yang lain yang sebenarnya di situ tidak terjadi wabah, akhirnya apa? Menularkan, dan itu malah membahayakan ya bagi yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan Nabi SAW bersabda, "La dharara wa la dhirar." Janganlah membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya, makanya diharapkan ya bagi saudara-saudara yang sekarang berada di tempat-tempat yang dinyatakan sebagai zona merah, ya berdiamlah, sabarlah di tempat kalian, jangan sampai kemudian keluyuran, ya pergi ke tempat yang lain sehingga malah menularkan. Teman-teman misalkan yang di Jakarta, ya tahan dulu mudiknya, ya tahan dulu, karena khawatirnya nanti ketika Anda pulang, ya mudik, Anda malah menularkan kepada ya keluarga kalian, ya. Jadi hendaknya bagi kita memahami hal ini, ya. Hal ini jauh sebelum dihimbau oleh para pemerintah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah menegaskan hal itu, ya sudah menegaskan hal itu. Nah, selanjutnya al-mas'alatur rabi'ah, ya masalah yang keempat, at-taharah, masalah bersuci. Qad yahtajul mu'aliju aw man waqa'a fihi hadzal marad an yadha'a ala badanihi syai'an minal hawail awil lawasik wa nahwi dzalik. Ya. Para tim medis atau pasien terkadang membutuhkan untuk memakai ya alat-alat ya yang susah untuk dilepas. Ya, seperti misalkan tim dokter misalkan biasanya ada memakai pakaian ya APD ya, alat pelindung diri yang itu mahal harganya, kemudian tidak boleh dilepas menurut ya, peraturan kedokteran ya, tidak boleh kencing, tidak boleh BAB ya, tidak boleh dibuka sampai beberapa jam ya. Kemudian ketika dia sholat, bagaimana sholatnya?
Padahal sholat itu harus berwudu. Ya, berarti harus buka. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ya, maka kata beliau, fa idza kana yumkinu an yuzilaha indal wudu. Kalau memang ya memungkinkan untuk dilepas, ya mungkin pasien ya atau mungkin dokter ya memungkinkan misalkan ya karena apa namanya diperbolehkan oleh kedokteran banyak misalkan ya stok APD-nya. Kalau memang hal itu ya diperbolehkan untuk membukanya ketika wudu, fahadha huwal wajib. Inilah yang hukum asalnya. Sewajibnya seperti itu. Li'annal wajibah huwa thahara bil ma. Karena memang hukum asalnya ketika seorang mau sholat itu harus wudu dengan air. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka bersihkanlah, ya, cucilah wajah-wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku, ya, usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Ya, ini kalau memang memungkinkan untuk dibuka. Ya, kalau memang memungkinkan untuk dibuka. Wa idza lam yatamakkan min an yamsaha, ya, kalau memang tidak memungkinkan untuk berwudu dengan air, ya, maka yatayammam, hendaknya dia bertayamum, ya. Ya, yadribus sa'id min turabin aw ramlin aw hajarin aw nahwi dzalik. Dia mengusapkan pada tanah atau batu, ya, atau pasir dan sebagainya. Wa yamsahu wajhahu wa kaffayhi. Dia mengusapkan ke wajahnya dan telapak tangannya. Jadi kalau memang tidak memungkinkan untuk membukanya, tidak memungkinkan untuk berwudu dengan air, maka sebagai gantinya hendaknya dia berwudu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jika kalian tidak mendapati air di sini, ya, kata para ulama bisa jadi tidak mendapati air beneran. Dalam artian tidak mendapati air, dia sudah cari kemana-mana nggak dapat air. Bisa jadi ada airnya tapi dia nggak memungkinkan untuk menggunakannya. Itu juga masuk dalam ayat yang mulia ini. Ya, masuk dalam ayat yang mulia ini. Ya, seperti orang yang sakit tidak boleh terkena air misalkan. Kata dokter ini nggak boleh kena air. Kalau kena air tambah parah sakitnya atau malah lama sembuhnya. Maka diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum. Demikian juga bagi para ahli medis atau pasien yang memang tidak diperbolehkan untuk terkena air misalkan, maka boleh bagi mereka untuk tayamum. Ya, maka di sini saya sekaligus juga ingin ya memberikan motivasi kepada ya teman-teman para ahli medis, para dokter ya yang telah berjuang ya menjadi garda terdepan ya menghadapi virus corona ini, membantu saudara-saudara kita dari pasien-pasien ya yang terkena dari sakit ya COVID-19 ini ya. Kepada mereka ya kami titip ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa yang menghidupkan nyawa, sesungguhnya dia telah menghidupkan seakan-akan menghidupkan semua manusia. Kalian wahai para ahli kedokteran ya, para dokter, para ahli medis yang menangani masalah ini, kalian ya melakukan amalan yang sangat mulia. Jika kalian mengikhlaskan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolong ya saudara-saudara kita, kalian akan mendapatkan pahala yang sangat besar.
Ya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyelamatkan, ya, membantu kesusahan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap kesusahannya besok pada hari kiamat. Ya, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan ikhtiar semaksimal mungkin, ya, seoptimal mungkin, ya. Kemudian niatkan, ya. Ikhlaskan niat kalian untuk menolong saudara-saudara kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kalian, ya. Dan untuk, ya, saudara-saudara kita, ya, yang terkena, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan kepada kalian semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita dan negeri kaum muslimin dimanapun berada, ya. Dan bagi teman-teman yang belum terkena sakit, ya, jaga kesehatan kalian, banyak berdoa, banyak berzikir, ikuti arahan para pemerintah, ikuti arahan para ahli medis kesehatan, ya, untuk tetap di rumah, tidak banyak keluar, tidak hendaknya menghindari kerumunan, ya, sering cuci tangan, ya, keluar dengan masker, ya, jaga jarak dan sebagainya, ya. Lakukan, ya, himbauan-himbauan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Taib. Al-mas'alatul khamisah, ya, dan saya ingatkan juga bagi, ya, teman-teman yang, ya, para ahli medis atau para pasien, ya, hendaknya kita tidak melupakan salat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita, sesusah apapun kita, ya, jangan melupakan, ya, salat. Karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, mintalah bantuan kalian dengan salat dan sabar. Ya, dengan kita salat, dengan kita sabar, semoga Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dan akan menyembuhkan, ya, penyakit kita. Ya, jangan lupakan salat. Jangan lupakan salat. Jangan lupakan salat. Taib. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Azlul maridi al-musab bihadal marad. Ya, pasien yang terkena COVID-19 ini, ya, udah positif terkena, hendaknya, ya, dipisah, ya, dikarantina, disendirikan, jangan dicampur dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yuradu mumridun ala musihhin. Janganlah unta yang sakit dicampur dengan, ya, unta yang sehat. Kenapa? Karena kalau dicampur akan menularkan penyakit tersebut. Ya, jadi ini petunjuk Nabi SAW dalam ilmu kedokteran. Sebelum para ahli kedokteran, sebelum para ahli medis, ya, menyarankan hal ini, sebenarnya agama kita, agama Islam, ya, melalui lisan Rasulullah SAW ternyata sudah menganjurkan, ya, istilah karantina, ya, pasien jangan dicampur. Ini petunjuk Nabi, bukan penemuan dokter Eropa, Barat dan sebagainya, bukan. Ini petunjuk Nabi SAW yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Ya, la wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi masalah yang kelima ini yaitu bagi para pasien yang positif, ya, terkena corona, maka hendaknya dipisah, ya, disendirikan. Karena memang penyakit menular itu memang ada, ya, dalam tinjauan ilmu syar'i maupun dalam tinjauan ilmu medis. Sebagaimana dalam hadis tadi, ya, janganlah dicampur yang sehat dengan yang sakit. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, firra minal majdhumi firaraka minal asad.
larilah kamu dari orang yang lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Ya, kita disuruh menjauhi. Adapun hadis Nabi SAW, la adwa wala tiara, tidak ada penyakit menular, maksudnya adalah penyakit menular yang menular dengan sendirinya seperti keyakinan orang-orang jahiliyah. Itu yang ditiadakan oleh Nabi SAW. Adapun penyakit menular dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ini benar-benar ada, dan ini telah menjadi kesepakatan para ahli medis. Baik. Selanjutnya, al-mas'alatu as-sadisah al-adhan. Masalah yang keenam adalah masalah adzan. Baik. Sebelumnya saya pesan juga untuk saudara-saudara kami yang terkena yang mungkin dinyatakan positif terkena corona, atau mungkin baru dalam pantauan, hendaknya mereka bekerja sama dengan pemerintah dalam masalah ini. Nggak usah malu, nggak usah ribet ketika diminta untuk kerjasama dalam masalah ini. Semuanya demi kebaikan kita. Karena jika Anda memang terkena, kemudian Anda malah keluyuran kemana-mana, bergaul dengan keluarga, teman, tetangga, dan sebagainya, berarti Anda justru malah menyebarkan penyakit ini kepada yang lain. Nah, jadi diharapkan kepada semuanya bekerja sama dengan baik dengan pemerintah, ahli kesehatan dalam masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita menghadapi ujian wabah ini. Masalah yang keenam, al-adzan, adzan. Lamma umiran nasu an yusallu fi buyutihim wa muni'a min salatil jama'ati wal jum'ati fil masajid khasyata intisharil marad fa kullu wahidin ma'murun an yusalliya ma'a ahlihi fi baitih. Tatkala manusia dihimbau untuk sholat di rumah mereka, tidak berjamaah dan tidak sholat Jumat di masjid, sebagaimana himbauan pemerintah, karena berkerumunnya manusia, termasuk berkerumun ketika berjamaah di masjid atau sholat Jumat apalagi, ini potensi yang sangat besar untuk terjadinya penularan. Ini yang harus dipahami. Oleh karenanya, tatkala seorang sholat kemudian di rumahnya bersama keluarga tercinta, hal yu'adzin fi baitihi amla? Apakah dia perlu adzan di rumah atau mencukupkan dengan suara adzan di masjid? Hadza maudhi'u khilafin baina ahli ilm. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Wal aqrabu wallahu a'lam annahu yusra'u an yu'adzin hatta law adzanal masjid. Pendapat yang kuat wallahu a'lam, kata beliau, adalah hendaknya seorang tetap adzan walaupun sudah mendengarkan adzan masjid. Tetap disyariatkan, boleh. Sebagaimana diriwayatkan dari beberapa sahabat tentang ketika mereka tidak mendapati sholat, mereka tetap adzan. Ini dinukil dari sahabat Jabir, dari sahabat Anas bin Malik, dari Salamah bin Aqwa, dan lain sebagainya. Namun, lau tarakal muslim al-adzan muktafiyan bi adzanil masjid fajaizun la ba'sa bihi. Tapi kalau dia misalkan meninggalkan adzan, mencukupkan dengan adzan masjid saja, maka itu boleh. Karena adzan itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian yang melakukan adzan, berarti sudah cukup menggugurkan kewajiban bagi yang lainnya. Lakin lau adzana fahadha ahsan wa afdal. Tetapi kalau dia mau adzan, maka ini lebih baik, lebih afdal, lebih bagus. Intinya, ma'asyiral muslimin, ketika misalkan ada himbauan dari pemerintah untuk sholat di rumah, tidak berjamaah di masjid, bagaimana dengan adzannya? Tentunya tetap adzan disyariatkan bagi di masjid untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat. Demikian juga untuk
syiar. Jadi adzan tetap ada di masjid. Tapi kalau kita sholatnya di rumah, apakah kita adzan lagi di rumah ataukah cukup mendengarkan yang di masjid saja? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang paling kuat menurut beliau tetap disyariatkan. Andaikan seorang mau adzan di rumah sekalipun itu diperbolehkan. Namun seandainya dia mencukupkan dengan qomat saja, ya adzannya mencukupkan dengan adzan di masjid, maka ini juga diperbolehkan. Namun sekali lagi, seandainya dia adzan lagi, maka itu tentu lebih utama, ya karena adzan adalah zikir, termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betul telah gugur ya dengan adanya adzan di masjid, tapi seandainya dia adzan lagi, maka tidak mengapa. Ya, bahkan itu yang lebih utama karena diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, al-mas'alatus sabi'ah, masalah yang ke-7. Qauluhu sallu fi buyutikum. Ya. Ucapan ketika adzan sallu fi buyutikum. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, walaupun masjid meniadakan sholat jamaah dan sholat Jumat misalkan, dan manusia dihimbau untuk sholat di rumahnya, hendaknya ya muadzin tetap melangsungkan adzan di masjid, ya sebagai tanda masuknya waktu sholat dan sebagai tanda syiar Islam agar tetap tegar, tetap ada. Ya, kalau cuma adzan tok kan nggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu kan, ya, yaitu berkumpulnya, berjamaahnya itu. Yang itu yang berpotensi penyebaran virus. Ya, adapun adzan, seorang muadzin datang ke masjid, ya, kemudian melantunkan adzan, maka ini ya tetap dianjurkan, ya, tetap dianjurkan. Dan itu fardu kifayah. Nah, ketika seorang muadzin ya adzan, dia disyariatkan untuk mengucapkan sallu fi buyutikum, yang artinya salatlah di rumah-rumah kalian. Ya, sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Hanya saja masalahnya kapan seorang muadzin mengatakan sallu fi buyutikum? Sallu fi buyutikumnya itu kapan? Ya, letaknya di mana? Ada 3 pendapat. Ya, dari Nabi sallallahu ada 3 pendapat dan semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, waqad warada fi waqti qauliha salasu sunanin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sahih tentang waktu pengucapannya ya 3 sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ula hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma annaha takunu ba'dal adzan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, yang pertama adalah setelah adzan. Jadi setelah la ilaha illallah baru kemudian sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, ya, salatlah di rumah kalian, salatlah di rumah kalian. Setelah adzan selesai semuanya. Baik. As-saniyatu, yang kedua, hadisu Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annaha takunu fi asna'il adzan badalan min qauli hayya 'alas shalah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Redaksi yang kedua adalah di tengah-tengah adzan sebagai ganti dari hayya 'alas shalah. Jadi setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mestinya hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Nah, begitu. Ya, gantinya dari hayya 'alas shalah. Ya. Taib. Yang ketiga, as-salisatu an rajulin minas sahabah annaha tuzadu fil adzan ba'dal hay'alatain. Ya. Dari seorang dari sahabat bahwasanya letaknya adalah setelah hay'alatain. Hay'alatain itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi setelah hayya 'alal falah, ya, setelah hayya 'alal falah baru kemudian mengatakan sallu fi buyutikum.
Ya, sallu fi buyutikum 2 kali. Ya, jadi ini tambahan setelah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dan semuanya boleh. Wal amru fi hadza wasi'. Fa hadza kulluhu jaiz wala ba'sa bihi. Semuanya boleh ya karena semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam kaidah al ibadatu al waridah ala wujuhin mukhtalifah. Ibadah yang sahih ya semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka boleh kadang milih yang ini, kadang milih yang itu. Ya. Jadi intinya ada 3 pendapat, ya semuanya boleh. Boleh setelah adzan selesai, la ilaha illallah, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Boleh sebagai ganti dari hayya 'alas shalah, diganti dengan sallu fi buyutikum. Dan boleh juga setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, kemudian mengatakan sallu fi buyutikum. Semuanya hukumnya adalah boleh. Taib. Al-mas'alatus saminah, masalah yang ke-8. Idza qala al-muadzin sallu fi buyutikum. Apabila seorang muadzin mengatakan sallu fi buyutikum. Ya. Bagaimana kita sebagai muadzin sebagai pendengar menjawabnya? Ya, menjawabnya. Kita sebagai pendengar kan disyariatkan untuk menjawab adzan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul." Kalau kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Itu anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika muadzin mengatakan sallu fi buyutikum, kita sebagai pendengar jawabnya bagaimana? Ya, jawabnya bagaimana? Taib. Di sini beliau mengatakan falladzi yadhhar, yang nampak bagi saya, annalladzi yujibul muadzin yaqul la haula wala quwata illa billah. Bahwasanya pendengar menjawabnya dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Alasan beliau karena tadi dalam sebagian redaksi ya bahwa kalimat sallu fi buyutikum itu diletakkan sebagai ganti dari ya hayya 'alas shalah. Dan kita tahu bahwasanya ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ya, kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena hayya 'alas shalah jawabnya la haula wala quwata illa billah. Demikian juga ketika muadzin mengatakan sallu fi buyutikum sebagai ganti dari hayya 'alas shalah tadi, ya, kita pun demikian menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan kaidah al-badal lahu hukmul mubdal. Ya, bahwasanya pengganti itu mengikuti hukum yang diganti. Seperti tayamum mengikuti hukum wudu. Karena tayamum itu gantinya wudu. Baik. Ini pendapat beliau. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, ya, wallahu a'lam, adalah membedakan. Jadi kalau muadzin mengatakannya sebagai ganti dari hayya 'alas shalah, ya, dia mengucapkan sallu fi buyutikum, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seperti yang dikatakan oleh Syekhuna Dr. Khalid Al-Musyaikih. Namun, ya, kalau muadzinnya mengucapkannya setelah adzan misalkan, ya, dia memilih setelah adzan, maka kita mengucapkannya seperti yang dia ucapkan, ya, yaitu sallu fi buyutikum, ya, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul. Kalau kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan, ya, seperti halnya kalau muadzin misalkan mengatakan, ya, ketika adzan subuh, ya, dia mengatakan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih utama daripada tidur. Ya, kita jawab seperti itu juga. Berdasarkan keumuman hadis. Adapun pendapat sebagian kalangan bahwasanya ketika as-salah khairum minan naum kita menjawabnya dengan sodaqta wa bararta, maka
ini hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Al-mas'alatu tasi'ah, masalah yang ke-9. Ta'tilu sholatil jamaah fil masajid. Meniadakan sementara salat berjamaah di masjid. Ya. Sholatul jama'ati wajibatun. Pendapat yang kuat, salat berjamaah itu bagi kaum laki-laki hukumnya adalah wajib. Wa hadza madhhabu Abi Hanifah wa Ahmad. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Bal inna adh-dhahiriyya yarawna al-jama'ata syartan fi sihhatis shalah. Bahkan menurut pendapat dhahiriyah ya, bahwa salat berjamaah itu adalah syarat sahnya salat. Ini ada adzan, kita dengarkan adzan dulu. La haula wala la haula wala quwwata illa Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, ini tadi muadzin mengatakan shollu fi buyutikum di akhirnya. Ya, di akhirnya. Maka karena dia mengatakannya di akhir, maka kita menjawabnya seperti ucapan muadzin, shollu fi buyutikum. Ya. Kecuali kalau dia mengatakannya setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah sebagai ganti dari hayya 'alas shalah, maka kita mengucapkannya la haula, menjawabnya la haula wala quwata illa billah, karena dia posisinya adalah sebagai ganti dari hayya 'alas shalah. Taib. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, masalah yang terakhir yaitu meniadakan, memberhentikan sholat berjamaah ya untuk sementara waktu. Kita tahu bahwasanya sholat berjamaah hukum asalnya dianjurkan, bahkan sebagian para ulama mewajibkan. Ya, pernah ada seorang yang buta datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, atas ma'un nida, apakah kamu mendengar panggilan adzan? Ya, lalu kata Nabi, fa'ajib, kalau begitu penuhilah panggilan adzan tersebut, yakni salat berjamaah. Ya. Lakin dzakarul ulama bi anna al-jama'ah tasqutu inda wujudil udhur. Tetapi para ulama menyebutkan bahwasanya salat berjamaah itu gugur kalau ada udzur. Seperti karena sakit. Pernah Nabi ketika sakit, beliau tidak salat berjamaah. Beliau perintahkan kepada sahabat Abu Bakar, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Perintahkan kepada Abu Bakar agar dia mengimami manusia. Demikian juga udzur-udzur yang lain. Ya, udzur-udzur yang lain. Seperti hujan yang deras. Nabi membolehkan kalau ada hujan yang deras, yang memberatkan, maka boleh untuk tidak berjamaah di masjid. Ya, untuk sholat di rumah. Ya.
Taib. Termasuk adalah dalam kondisi sekarang ini, yaitu ada khauf, ada rasa takut dari tersebarnya virus COVID-19 ini. Ya, disebutkan oleh Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf, ya, juz 2 halaman 300, beliau mengatakan wa yu'dzaru fi tarkil jumu'ati wal jamaah al-maridhu bila niza. Diberi udzur untuk meninggalkan salat Jumat dan jamaah orang yang sakit tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Wa yu'dzaru aidan fi tarkiha al-khaufu li hudusil marad. Demikian juga ya, diberikan udzur karena takut sakit, ya sakit. Ini juga termasuk udzur. Ya, dan ini termasuk kemudahan dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah dimanapun semampu kalian. Allah juga berfirman, "La yukallifu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani suatu kaum kecuali semampunya. Dan Nabi SAW bersabda, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Ya, dan ini yang difatwakan oleh para ulama-ulama, hay'ah kibar ulama, ulama-ulama besar di Saudi Arabia. Ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, dan ulama-ulama yang terhimpun dalam hay'ah kibarul ulama yang diakui keilmuannya. Demikian juga ulama-ulama kita di Majelis Ulama Indonesia, ya, sudah memberikan udzur hal ini. Boleh seorang sholat di rumahnya karena ini adalah udzur, ya, udzur. Hanya saja ya, kalau di Majelis Ulama Indonesia, kalau seandainya di daerah-daerah yang masih aman, belum terkena wabah, maka masih diperbolehkan dengan melakukan langkah-langkah pencegahan, ya. Nah, tapi kalau di daerah-daerah yang sudah zona merah, ya, dan diketahui ya secara medis bahwa sangat mengkhawatirkan, maka hendaknya ya sholat di rumah masing-masing. Dan ini dikembalikan per daerah. Ini kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia. Taib, ada yang bilang, sebagian orang ada bilang, dulu terjadi taun di zaman Nabi, di zaman para sahabat, ya, tapi mereka tidak mengkosongkan masjid-masjid. Ya, kita jawab ya bahwa ada perbedaan ya antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu belum ada ilmu kedokteran seperti sekarang ini. Ya, adapun pada zaman kita sekarang, masya Allah, ilmu kedokteran begitu maju, bisa mendeteksi, mengetahui, memprediksi, ya, dan ini dikembalikan kepada ahlul ihtisas, ya, para pakar, ya, para pakar. Yang hal itu diakui dalam agama Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 95, "Yahkumu bihi dzawa adlim minkum hadyam balighal Ka'bah." Menghukumi ya dua orang yang adil dalam masalah tersebut, yang ngerti tentang masalah itu. Makanya kaidah fikih para ulama bahwasanya al-ahkam qad tataghayyar bi taghayyuri zamani wal makan. Hukum-hukum fikih yang kaitannya dengan perubahan zaman itu bisa berbeda-beda. Ya, zaman dulu dengan zaman sekarang. Itu berbeda-beda. Ya. Ini bukan berarti kemudian masalah akidah, masalah ibadah berubah-ubah, enggak. Ada beberapa hukum yang itu kaitannya dengan zaman. Yang kaitannya dengan tempat. Ini yang berubah-ubah. Ya. Makanya fatwa para ulama harus kita pahami, ya, dan penting bagi kita untuk menghormati keputusan para ulama, keputusan para pemerintah, karena masalah-masalah besar seperti ini ya harus merujuk kepada para ulama dan para pemerintah. Ya, masalah kemaslahatan orang banyak, bukan pribadi kita, bukan individu kita, tapi ini masalah kemaslahatan orang banyak. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Kalau seorang biasanya sholat berjamaah, kemudian karena udzur, ya seperti ini, kemudian dia tidak sholat berjamaah, tetap dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Ya, riwayat Bukhari. Apabila seorang itu sakit atau safar,
maka akan ditulis untuknya amal ibadah yang biasa dia lakukan selama dia sehat dan mukim. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT atas kemudahan syariat yang mulia ini. Taib. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas. Kita tutup dengan tadi ada pertanyaan tentang dari salah satu ahli medis ya yang nanya dari saudara kita di Malang, bagaimana panduan cara mengurus pasien jenazah yang terkena COVID-19? Ya, pada dasarnya tentu pasien ya selama dia muslim ya diselenggarakan ya prosesnya pada dasarnya ini ya sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Ya, dia dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Ya. Namun karena ini pasien memiliki penyakit yang menular, yang membahayakan. Ya, sehingga kalau kita mandikan ya seperti biasa malah bisa membahayakan kepada yang memandikan dan yang sekitarnya, ya, maka hendaknya yang mengurusi ya pemandian, pengkafanan ini adalah sesuai protokol yang ada, ya. Kalau tidak bisa dimandikan dengan air, ya karena takut tersebarnya virus ini, maka boleh dengan cara tayamum, ya ditayamumi. Ya, ditaruh di peti ya atau di plastik ya sesuai protokol kedokteran yang menangani masalah ini ya. Kalau memang tidak bisa dimandikan maka cukup dengan ditayamumi ya. Kemudian disolati ya, disolati dan dikubur. Kalau dia muslim dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak masalah ya. Jangan sampai kita sebagai masyarakat menolak. Ya, saya baca di sebagian tempat ada penolakan, ya nggak ada masalah. Selama dia sudah dikubur, itu dari riset kedokteran pun nggak ada masalah karena dia sudah mati, ya sudah ditutup, ya sehingga tidak menular ya, kepada misalkan mayit yang di sekitarnya, ya, itu tidak menular. Jadi jangan ada lagi penolakan-penolakan seperti yang terjadi di sebagian daerah. Intinya bagi saudara-saudara kita yang meninggal dunia tetap diproses ya, mereka kalau nggak bisa dimandikan ditayamumi, kemudian dikafani ya, disolati dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Dan hendaknya bagi kita semuanya untuk mendoakan. Kalau kita nggak bisa untuk mensolati, ikut mensolati ya, karena sekarang juga kita dihimbau untuk di rumah, maka yang paling bisa, yang paling utama kita lakukan adalah doa. Ya, kita doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya, agar penyakit ini bisa menggugurkan dosa-dosanya, agar Allah mengangkat pahala derajatnya. Ya, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang bisa kita bahas tentang fikih COVID-19 ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu hari Rabu malam Kamis ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, memberikan keimanan, kesabaran kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ya wabah ini dari kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.